Oke guys, aku lagi masak ini. Nah, anakku yang pertama ini nggak mau lepas ya, malah nempel terus. Dedenya ini cemburu karena dia ditaruh di roda-roda ini, jadi dia cemburu. Tadi nangis, begitu sadar kamera senyum ya, senyum. Nah, beginilah keseharian emak dengan dua bocil, ya kan. Ribet nih. Abang sana ya, mama mau kerja ini, nggak bisa loh. Gimana coba, ribet banget guys, bener-bener ribet. Ini bocil-bocilnya nih nggak mau dilepas, malah manja sama mamanya. Abang ya, abang manja sama mamanya. Mama kerjanya gimana coba kayak gini ya. Kadang terpaksa guys, harus ada anak yang nangis. Mau digendong terus juga nggak bisa ya kan, soalnya gimana, kadang kita kayak ke kamar mandi itu kan nggak bisa tuh bawa bocil. Katanya sih ya, disaranin sama mama aku tuh gendong belakang, tapi aku takut gelempang gitu kalau gendong belakang. Nggak pro. Nggak berani gendong belakang, jadi lebih baik aku taruh roda dan biarin dia nangis. Gimana ge, soalnya dia nggak mau sama orang lain selain mamanya sama bapaknya. Nangis sama orang lain juga nangis, jadi kan bingung. Ini yang dedek ini loh, yang dedek ini anteng karena dia posisinya deket sama mamanya. Tapi kalau mamanya pergi ke kamar mandi, udah ngamuk nyari-nyari mamanya. Begitulah ya, mau ngeluh tapi ya gimana, disyukuri aja. Kalau jadi emak-emak itu kita banyak ngeluh memang tertekan ya. Apa ngomong apa terus ya, kita belajar. Nggak boleh ngomong gitu. Kita harus belajar. Kerbau takut. Kita harus ikhlas ya, sabar ya, harus punya, minta stok sabar dan ikhlas dari Yang Maha Kuasa ya, karena itu kuncinya sebagai emak-emak supaya bahagia ya kan. Karena kan nggak semua emak-emak itu bisa healing ya, bisa jalan-jalan setiap minggunya ya, apalagi bawa bocil-bocil yang ada nambah ribet gitu kan. Kita healing malah jadi takutnya hilang ya. Iya, kita masak ya. Jadi itu tips dari aku sih, supaya kita tuh bisa sabar dan yang pasti support dari keluarga, dari suami itu penting banget ya. Kenapa? Karena bisa setidaknya meringankan beban ya, beban mental terutama. Kalau si ibu bahagia, si ibu hatinya senang ya kan, anak-anak juga pasti terkena imbasnya ya. Tapi biasanya kalau si ibu itu nggak bahagia, si ibunya bete, si ibunya stres, pasti mau tidak mau, percaya atau tidak percaya, pasti anak itu yang akan menjadi pelampiasannya. Mamanya kesal nggak terungkapkan sama suaminya, sama bapaknya, ya bapaknya anak-anak, anaknya yang kena marah, anaknya yang kena tabok ya kan. Jadi itu tips supaya kita bahagia ya. Tapi dan manajemen waktu ya. Jadi memang setelah menjadi ibu ya, kita harus benar-benar pintar membagi waktu, memanage ya, bukan membagi, memanage waktu ya. Apalagi kalau kita juga sebagai ibu wanita karir ya, kita harus berkorban ya. Memang jadi orang tua itu adalah pengorbanan, membutuhkan suatu pengorbanan ya. Mungkin kita kalau punya anak satu masih bisa bangun jam 5 ya, anak dua dengan kondisi mepet gini, usia 3 dan 1 tahun begini, 3 tahun setengah dan 1 tahun ini masih
belum mandiri, jadi ya mungkin kita bisa bangun jam 4 atau jam 3 malahan ya, supaya kalau kayak saya kerja setengah 8 harus sudah ada di tempat bekerja, jadi belum menempuh perjalanan dari rumah ke tempat kerja ya kan. Jadi kita itu harus pintar-pintar manage waktu, dan memang susah, mungkin awalnya susah ya, apalagi ini nggak ada nggak ada babysitter gitu ya kan, ya cuma ini aja gitu loh, cuma kita yang mengurus sendiri ya, tapi ada dampaknya ya kan kalau kita mengurus sendiri anak-anak kita. Anak-anak ini menjadi dekat dengan kita. Nah, berdasarkan pengalaman ya, ini aja ya, baru 4 bulan ini yang kecil ini aku titipin ke orang tua aku karena aku sedang sibuk pendidikan profesi ya, kuliah, pendidikan profesi guru kuliah. Ini udah lupa sama papanya, dia dititipin pada waktu itu usia 7 bulan. Lupa sama papanya. Gimana kalau misalkan lebih lama? Ini saja sedang dipertimbangkan apakah dia akan dititipkan lagi, tapi kok gimana kalau mau dititip lagi ya? Semakin jauh kasih sayang orang tua sama anaknya. Padahal yang dibutuhkan seorang anak itu bukan cuma uang, ya kan? Tapi benar-benar ikatan yang terjadi antara orang tua sama anaknya. Sudah seminggu lebih ya ini masih nggak mau sama papanya. Nah, kok bisa mau sama mamanya? Ya karena aku hampir setiap hari itu video call, jadi dia hafal dengan wajah aku, dan aku tuh punya kata-kata khusus untuk dia. Ma bulu nih makna, sayangnya mamaknya, cintanya mamaknya. Nah itu adalah kayak password ya, jadi dia itu ingat ya, sejak bersama aku tuh dia bilang ma buluku, bulu nih makna, sayangnya mamaknya, cintanya mamaknya. Nah dia teringat, jadi sebelum dia dititip itu dia tuh teringat kalau mamahnya itu kata-kata itu adalah kata-kata yang gak asing ya. Jadi setiap anak itu punya kata-kata sendiri. Kalau ini yang besar ini tak bilang abang, ma abang. Jadi kayak sederhana gitu, cuman masa teringat sama anak-anak itu, teringat dengan kata-kata yang disampaikan oleh mamanya ya kan, teringat. Jadi ya mudah-mudahan sih aku juga bisa strong ini ya, bisa berjalan bagus, baik karir maupun keluarga bisa sukses. Semangat buat para ibu-ibu ya, mau ibu rumah tangga, mau ibu karir ya kan. Karir dan rumah tangga juga harus tetap semangat, karena memang jadi seorang ibu itu dibutuhkan sabar dan ikhlas. Bye bye, dadah. Lihat dulu mukanya. Dodo. Dadah.